Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat medsos yang saya cintai, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang demonstrasi. Jadi kita memahami demonstrasi sebagai game, bukan sebagai play. Yang pertama-tama harus kita pahami bahwa demonstrasi itu adalah hak konstitusional. Jadi dalam UUD 45 pasal 28 dinyatakan bahwa menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian UUD 45 pasal 28E ayat 3 itu menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, kemudian ada peraturan yang menyertai kebebasan demonstrasi sebagai hak konstitusional itu, bahwa para demonstran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, demo harus dilakukan secara damai dan tertib. Yang kedua, tidak menggunakan senjata tajam atau benda berbahaya lainnya. Kemudian yang ketiga, memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian terlebih dahulu. Ini dengan catatan bukan meminta izin. Jadi cuma memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya. Jadi bukan meminta izin agar aparat dapat mengamankan lokasi dan ketertiban umum. Yang keempat, menghormati hak asasi orang lain dan tidak merusak fasilitas umum. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan supaya ya kita semua, baik aparat, tentunya aparat ini, aparat yang wajib tahu bahwa demo itu adalah hak konstitusional. Jadi tidak boleh dilarang, apalagi diperlakukan secara sedemikian rupa, represif. Bahkan demonstran itu dianggap sebagai musuh besar. Nah, ini yang pertama harus diketahui oleh aparat, terutama aparat kepolisian dan juga masyarakat secara umum. Nah, sehingga saya sering sampaikan kepada para mahasiswa bahwa kalau demo itu bawalah spanduk bahwa demo itu hak konstitusional. Kemudian
pasal-pasal dalam UUD 45 itu tulis di situ. Kemudian di bawah tulis lagi bahwa aparat tidak boleh represif terhadap demo. Kalau aparat represif terhadap demo, itu aparat tidak menghargai konstitusi. Supaya gitu. Kemudian kalau demo buruh itu juga Bapak sampaikan bahwa demonstran itu bawa spanduk tentang ya hak konstitusional untuk demo dan juga pasal-pasal tentang ketenaga kerjaan. Itu tulis di situ. Jadi supaya aparat itu tahu. Saya yakin banyak aparat yang nggak tahu ini. Jangankan masyarakat umum. Dan oleh karena itu juga sering saya sampaikan kepada para mahasiswa bahwa jadikanlah UUD 45 itu kitab suci. Kalau kitab suci Anda satu, jadikan kitab suci yang kedua. Kalau kitab suci Anda dua, jadikanlah ini kitab suci yang ketiga. Ini karena Anda dalam berpedoman bernegara, itu ya ini konstitusi ini. Nah ini saya nggak ngawur ini. Karena Nabi Muhammad ketika membangun embrio negara Madinah, itu menggunakan konstitusi. Nggak langsung Al-Quran dan hadis, konstitusi dulu. Jadi yaitu Piagam Madinah mengatur antara lain penduduk Madinah yang terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu Yahudi, Nasrani, dan bahkan Islam itu minoritas. Nah, kemudian Nabi membuat konstitusi Piagam Madinah supaya Piagam Madinah itu dijadikan acuan untuk mereka bernegara. Ini padahal masih embrio berdirinya negara Madinah, konstitusi. Nah, sehingga ketika antara lain dalam konstitusinya itu, dalam Piagam Madinah itu dinyatakan apabila ada musuh dari luar, kita hendaknya jadi Yahudi, Nasrani, dan Islam ini bersatu untuk melawan. Kalau seandainya tidak bisa beserta ikut melawan musuh dari luar, paling tidak diam, nggak membantu musuh dari luar. Nah, kemudian ternyata Yahudi ketika ada perang Khandaq itu membantu musuh dari luar, yaitu kafir Quraisy. Nah, sehingga Yahudi akhirnya kena sanksi karena melanggar konstitusi, melanggar Piagam Madinah, maka dieksodus dari Madinah. Nah, itu contoh bagi umat Islam yang bahwa kita harus menjadikan konstitusi ini sebagai kitab suci kita. Kalau kitab suci kita satu, jadikanlah kitab suci yang kedua. Kalau kitab suci Anda dua, jadikanlah kitab suci yang ketiga. Jadi itu perlunya konstitusi. Kemudian apakah demo ini di Indonesia sebagai negara demokrasi ini hanya sebagai karya para pendiri bangsa ketika menyusun Undang-Undang Dasar 45 saja? Ternyata juga tidak. Demo ini juga warisan leluhur kita. Kalau Anda ke Jogja, itu ada ringin kurung di tengah alun-alun. Jadi dari
eh, kesultanan itu dari kesultanan menghadap ke arah utara, itu ada jalan yang di tengah. Itu kemudian di tengah alun-alun ada 2 ringin yang diberi pagar tembok, itulah ringin kurung. Itu saksi bisu adanya hak demo bagi rakyat. Jadi meskipun Kesultanan Jogja itu ya masuk kategorinya negara monarki, tapi rakyat dibolehkan demo. Karena apa? Karena di bawah raja atau sultan itu kan ada pejabat-pejabat dari menteri, kemudian adipati, bupati, dan sampai perangkat desa. Itu bisa saja di bawah raja ini ada aparat yang dolim, mendolimi rakyat. Lah, rakyat mengadunya ke siapa? Kalau misalnya itu kezoliman itu dilakukan oleh aparat desa, ngadunya ke siapa? Ngadu ke tingkat di atasnya, setingkat camat misalnya. Ya, biasanya sesama aparat itu ya berlaku. Masa jeruk makan jeruk. Ya diterima aja laporan itu, tapi nggak diapa-apain. Nah, oleh karena itu rakyat diberi hak untuk demo, yaitu melakukan yang namanya PP. PP itu berjemur di bawah terik matahari di antara 2 ringin kurung itu. Jadi rakyat demo di situ. PP berjemur di antara 2 ringin kurung. Sampai akhirnya Sri Sultan melihat, terus menugaskan kepada pegawai-pegawai di keraton untuk menemui mereka atau memanggil mereka menghadap Sri Sultan. Terus ditanya, ada apa? Nah, ini sebenarnya hebatnya nenek moyang kita. Ternyata juga ada demo, kebolehan demo. Jadi demo itu sebagai negara demokrasi Indonesia sekarang itu diberi hak konstitusi. Ternyata zaman leluhur kita, zaman kerajaan Mataram Islam, rakyat juga boleh demo, PP. Jadi ketika terjadi kemacetan, nggak bisa lapor kepada sultan, jalan buntu, mereka melalui jalan pintas melakukan demo PP di antara 2 ringin kurung. Lah sekarang juga gitu, demo itu sebenarnya juga nggak perlu jika DPR nggak mandul. Tapi DPR ini kan mandul, DPR kita itu mandul. Aspirasi rakyat nggak dibawa, nggak disampaikan, nggak menjadi bahan pembicaraan mereka terhadap legislatif. Nah, pada eksekutif dan legislatif. Nah, harusnya dijadikan diskusi dengan eksekutif, apa yang tidak benar yang dilakukan eksekutif sehingga menimpa rakyat ini menjadi menderita, menjadi terdolimi. Nah, tapi ini DPR itu menjadi tupoksinya menjadi nggak jelas. Justru DPR itu bersatu dengan eksekutif, maling bareng-bareng. Ini kan kacaunya di sini. Maka itulah ada demo. Nah ini
juga tidak dipahami oleh masyarakat, jangankan masyarakat awam. Masyarakat awam. Saya kalau sedang naik taksi kemudian ada demo, sopir mengeluh itu, saya harus jelaskan sampai sopir ini paham arti demo bagi mereka. Bahkan saya pernah naik bis malam dari Jakarta sampai ke Kediri. Kemudian di samping saya itu ada ibu-ibu pensiunan, ya pasti terpelajar lah, mantan pegawai negeri. Terus ketika ada demo, ibu itu mengeluh, mengatakan, kenapa sih ada demo? Kan kita sudah punya wakil rakyat. Nah inilah yang nggak dipahami oleh masyarakat banyak. Wakil rakyat mandul, sehingga aspirasi rakyat itu nggak mereka jadikan bahan kritikan terhadap eksekutif. Kalau menerima laporan ya mungkin disampaikan eksekutif bagaimana caranya supaya dapat untung antara eksekutif dengan legislatif ini. Bahkan sekarang sampai yudikatifnya juga akur jadi satu, menindas rakyat. Ini kan sudah kacau balau ini. Jadi oleh karena itu saya sampaikan bahwa demo itu adalah hak konstitusional. Jadi dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian ada aturan-aturannya itu tadi yang menyertai pasal-pasal itu. Sebelum masuk ke sana, sebenarnya untuk supaya DPR itu nggak mandul, bagi negara demokrasi itu kan harusnya ada oposisi. Tapi demokrasi Indonesia itu demokrasi banci, nggak berani ada oposisi. Nah, kalau ada oposisi, DPR itu nggak bisa sewenang-wenang. DPR harus menjadi wakil rakyat benar-benar. Tapi karena demokrasi kita demokrasi banci, makanya nggak ada oposisi. Sehingga kontrol terhadap eksekutif itu sangat minim. Bahkan kontrol terhadap wakil rakyatnya juga nggak ada. Sehingga akhirnya karena nggak ada oposisi, maka wakil rakyat kompromi dengan eksekutif, bahkan belakangan yudikatif juga ditarik untuk kompromi dengan eksekutif, sehingga bisa melahirkan anak haram konstitusi. Dan bukan peraturan itu saja, kemudian peraturan kemiliteran juga diubah. Nah itu kan kacau, karena demokrasi kita demokrasi banci. Nah, kemudian selanjutnya bahwa dalam peraturan yang menyertai UUD 45 tadi ada klausul demo harus dilakukan secara damai dan tertib. Cuma eksekutifnya yang sok tertib. Eksekutifnya sok tertib, minta demo itu supaya damai dan tertib. Padahal apa sebenarnya? Demo itu adalah sebuah game, bukan play. Tahu bedanya game dan play?
Contohnya kalau play itu gini. Misalnya ada 3 anak. Kakak pertama laki-laki. Kemudian yang kedua perempuan. Yang bontot laki-laki lagi. Mereka melakukan play. Anak pertama yang laki-laki main robot-robotan. Namanya play, dia main sendiri. Meskipun dalam satu ruangan yang sama, ruang keluarga, kakaknya main robot-robotan itu sendiri, nggak terpengaruh sama adiknya. Kemudian adiknya yang perempuan main boneka. Ya bonekanya digendong-gendong. Terus kemudian dia bayangkan bonekanya sudah ngantuk, ditidurin di tempat tidur, di sofa atau apa. Nah, terus kemudian seolah-olah ada nyamuk, terus disemprot pakai obat nyamuk. Nah, play, dia nggak terpengaruh oleh kakaknya. Kemudian yang adik paling kecil, yang bontot, main mobil-mobilan. Ya, di ruangan yang sama, dia di lantai main mobil-mobilan. Mobil-mobilnya balapan, kejar-kejaran. Nggak terpengaruh oleh kakaknya yang main boneka dan kakak tertuanya yang main robot-robotan. Nah, ini play. Itu harus dipahami. Play itu tidak ada lawan tanding. Tetapi demo itu game. Nah, play seperti itu tadi nggak ada lawan tanding. Kalau game itu ada lawan tanding. Nah, ingat ya, lawan tanding, bukan musuh. Lawan bukan musuh. Tapi Indonesia memang sudah salah kaprah. Misalnya ada istilah kesebelasan A adalah musuh bebuyutan kesebelasan B. Nah ini kacau. Kalau lawan bebuyutan bagus dan nggak salah itu. Tapi kalau musuh bebuyutan, nah itu menjadikan supporternya lempar-lemparan batu. Nah, ini yang bikin istilah ini siapa? Musuh bebuyutan. Itu harus diubah. Jadi pengurus-pengurus supporter sepak bola itu harus mensosialisasikan bahwa misalnya kesebelasan A itu adalah lawan bebuyutan, bukan musuh bebuyutan. Nah, saya menjelaskan lagi tentang bedanya play dengan game. Kalau play tadi tidak ada lawan. Kalau game itu ada lawan. Jadi demo itu sebagai game, peserta demo menghadapi orang yang didemo. Jadi ada lawan yang dihadapin, bukan musuh. Ingat, bukan musuh. Jadi nggak perlu dilawan pakai senjata, pakai macam-macam. Itu artinya aparat nggak paham bahwa demo itu adalah game. Pahami ini, terutama bagi aparat. Demo adalah game. Artinya game, kembali contohnya sepak bola aja yang gampang. Nah game itu, misalnya satu kesebelasan sudah dilatih sedemikian rupa. Latihan fisik, latihan mental, latihan penguasaan teknis sepak bola itu sudah sebaik-baiknya. Tapi lawannya kebetulan tekniknya jelek, mentalnya jelek,
mainnya bukan sekedar keras tapi kasar. Contohnya Piala Dunia tahun 2010 ketika Argentina tampil pertama karena sebagai juara bertahan lawan Nigeria. Nah, sementara Nigeria ya karena menghadapi Argentina yang secara teknik bagus, mental bagus, segala macam bagus, akhirnya bagaimana cara merusak teknik yang bagus tadi? Maka Nigeria main keras dan cenderung kasar sampai akhirnya kena kartu merah Nigeria. Tapi meskipun kena kartu merah, tapi strateginya menang, dia dapat mengalahkan Argentina sang juara bertahan. Nah, inilah harus dipahami, game itu tidak bisa satu pihak disuruh tertib, damai, baik, macam-macam, tapi ditekankan hanya ada satu pihak. Sementara pihak lain nggak paham itu, lah kacau, ini tetap kacau. Aparat government nggak tahu, ini karena masih aparat pemerintah ya, jadi taunya cuma memerintah, tupoksinya cuma memerintah, padahal dia mendapat amanah dari rakyat untuk memanage negara ini, memanage rakyatnya, memanage tambang-tambang, bukan memerintah rakyat maling kekayaan alam. Nah, kalau masih istilah pemerintah, saya takutnya seperti itu. Di dalam otaknya aparat ini hanya ada tupoksi memerintah. Jadi dia dianggap kalau sudah boleh demo asal damai dan tertib, peserta demonya sudah dibekali sedemikian rupa secara tertib. Tapi kalau aparatnya nggak paham bahwa demo itu adalah sebuah game, ada lawan tanding, maka lawan tandingnya ini juga harus tertib, harus damai. Nggak perlu pakai water cannon, nggak perlu pakai senjata laras panjang, pistol pun nggak perlu. Orang demonya aja pakai senjata tajam nggak boleh, sebagai benda-benda berbahaya juga nggak boleh. Nah, ini lawan tandingnya ya harus seimbang. Nah, jadi ini yang harus dipahami, bahwa demo itu adalah sebuah game. Kalau demo, pihak yang melakukan demonstrasi ini sudah tertib, kan gampang itu. Mau demonya itu ditujukan ke siapa? Misalnya ke presiden. Presiden tempatnya di mana? Di Istana Negara. Demo ke sana, ke Istana Negara. Terus perwakilan masuk. Aparat itu cuma mendampingi aja, supaya tidak ada yang menyusup. Nah, inilah penyusupan ini sudah menjadi rahasia umum. Demo yang kemarin bulan Agustus tahun lalu yang membakar halte di Senen, itu posturnya bukan postur mahasiswa. Sudah jadi rahasia umum. Nah, terus kalau ada kerusuhan seperti itu, siapa yang menyusupkan? Apakah preman kemauannya sendiri menyusup terus membuat kerusakan? Nggak ada. Pasti ada yang memerintahkan. Preman itu harus ada yang membackingin. Secara umum kalau nggak ada yang membackingin, mereka itu
nyarinya kecil. Tapi karena punya backing, akhirnya menjadi punya nyali. Nah, jadi demo supaya tertib. Setelah izin, kemudian ditanya demonya mau diarahkan tujuannya ke siapa. Kalau ke presiden ya ke istana negara. Terus kemudian aparat itu mengawal supaya nggak menyusup. Demo sudah tertib pakai seragam, jaket alma mater. Jaket alma mater punya warna sendiri-sendiri. Dikawal sampai tujuan. Nah, ini kan kacau. Ada water cannon. Nah kalau kita kena water cannon kan berserakan. Di saat berserakan itu saya memastikan disitulah penyusup dengan mudahnya masuk. Makanya kembali lagi, demo adalah sebuah game. Kalau demonstran dituntut untuk damai dan tertib, maka aparat juga harus damai dan tertib. Kalau demo dilarang pakai bawa senjata tajam aja nggak boleh, benda-benda yang berbahaya juga nggak boleh, aparat juga nggak boleh sebagai lawan tandingnya. Kalah kok mereka berduel dengan aparat itu. Mahasiswa rata-rata badannya belum jadi, masih kecil-kecil. Waktu-waktunya habis untuk belajar, bukan melatih fisik supaya kekar. Dengan umur yang sama, mahasiswa itu kalah fisiknya dengan preman aja kalah. Karena preman ya bangun tidur bisa main pakai barbel sehingga ototnya besar, main skipping. Kalau mahasiswa bangun tidur setelah sholat subuh buru-buru siap-siap mau kuliah, apalagi kalau belum belajar ada waktu nyisa pakai baca buku, ya latihan fisiknya kurang. Kalah kalau adu fisik dengan aparat sesama nggak bawa senjata, kalah, mahasiswa kalah. Jadi nggak perlu aparat pakai senjata laras panjang, bawa pistol pun nggak perlu, bawa belati juga nggak perlu, apalagi water cannon nggak perlu. Ya aparat sendiri sebenarnya udah suuzon itu, nggak yakin kepada pelaku demo itu punya tujuan yang mulia, itu nggak yakin. Karena apa? Ya aparatnya korup, demonya anti korup. Ya pasti ini sudah bertolak belakang dari sisi tujuan. Maka kalau aparatnya itu nggak korup ya welcome. Artinya yang korup itu cuma sebagian kecil, maka sebagian besar itu akan lebih mendampingi demo itu ke tujuan. Jadi kalau ke presiden yang diarahkan tempatnya presiden mana, kemudian perwakilannya diminta berapa orang menghadap presiden. Kalau ke DPR diarahkan ke gedung DPR, perwakilannya masuk ke bupati misalnya, kemarin Bupati Pati, ya perwakilannya masuk, nggak usah kayak gitu. Nah inilah memahami demo sebagai game, bukan sebagai play. Jadi game itu meskipun satu pihak sudah
diberi peraturan dan dilatih sedemikian tertib damai, tapi pihak lawan ini kalau dia mentalnya buruk, kelakuannya buruk, pasti mereka represif terhadap pelaku demo. Nah, jadi ini secara jangankan secara batin, secara kasat mata juga sudah bisa dilihat bahwa pihak yang didemo ini kemudian menyiapkan aparat dengan persenjataan lengkap. Ini sudah kelihatan mereka yang suudzon, mereka yang sudah suudzon dan bukan secara ini pandangan saja, tapi kemudian dia menyiapkan diri untuk melengkapi kesuudzonnya itu dengan tindakan yang tidak bagus lagi, dengan tindakan represif, membubarkan demo, menyusupkan kelompok perusuh, kemudian menuduhkan kelompok perusuh itu sebagai pelaku demo. Inilah kejahatan dari si jahat untuk menutupi kejahatan mereka. Jadi ada istilah sekali bohong kemudian akan melahirkan kebohongan lain untuk menutupi kebohongannya, kemudian kebohongan ini ditutupi oleh kebohongan lain lagi, terus kejahatan juga gitu, ditutupi oleh kejahatan yang lain, ditutupi lagi kejahatan lain, terus akhirnya banyak terjadi kejahatan. Oleh karena itulah saya harap demo ini benar-benar dipahami sebagai hak konstitusional, kemudian demo bukan sebagai play. Artinya pelaku demo itu tidak terpengaruh oleh pihak lain, itu enggak, karena ada sasaran. Maka demo itu sebagai game, sehingga namanya game, meskipun sudah dilatih sedemikian rupa, kedisiplinannya, mentalnya, segala macam yang baik-baik sudah dibinakan terhadap pelaku demo, tapi ketika yang didemo ini tidak paham bahwa demo itu sebagai game, ya akhirnya dia justru yang membuat kerusuhan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.